Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sally Putri Ayu Septiani dengan nomor pokok mahasiswa 2001030030 kelas A, Prodi Pendidikan Guru Madarasah Ibtidaiyah semester 4. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas IPS, MI atau SD dengan dosen pengampu Bapak Edo Dwi Cahyo, MPD. Pada pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi tentang tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4, yaitu tentang pahlawan. Pada pembelajaran kali ini juga, saya menggunakan media visual. Pengertian media visual. Media visual memegang peran penting dalam proses belajar. Media visual dapat memperlancar pemahaman, memperkuat ingatan, menumbuhkan minat siswa, dan dapat memberikan hubungan antara isi materi pelajaran dengan dunia nyata. Agar menjadi efektif, media visual sebaiknya ditempatkan pada konteks yang bermakna dan siswa harus berinteraksi dengan visual atau image-nya. Itu untuk meyakinkan terjadinya proses informasi. Secara garis besar, media visual dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama, media visual project, dan yang kedua, media visual non-project. Selanjutnya yaitu karakteristik media visual. Karakteristik dari media visual adalah unsur-unsur yang terdiri dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Selanjutnya yaitu manfaat media visual. Menurut Wibawa dan Mukti, tahun 1992, halaman 28 menjelaskan manfaat dari media visual. Salah satunya yaitu mengembangkan kemampuan visual, yang kedua mengembangkan daya imajinasi anak, yang ketiga membantu meningkatkan penguasaan anak terhadap hal-hal yang bersifat abstrak atau peristiwa yang tidak mungkin dihadirkan dalam kelas. Kemudian, prosedur pengembangan media visual. Pengembangan media visual dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengembangan adalah proses cara pembuatan pengembangan. Istilah pengembangan menunjukkan kepada suatu kejadian yang menghasilkan suatu cara yang baru. Media pembelajaran berbasis visual dikelompokkan menjadi dua, yaitu media grafis dan media OHT atau OHP. Yang termasuk media grafis yaitu gambar atau foto, kemudian media sangkesta, yang ketiga media bagan atau chart, yang keempat media grafik dan lain-lain. Kemudian langkah-langkah penggunaan media. Yang pertama, membuat rencana pembelajaran dan penentuan media. Yang kedua, mempelajari bahan atau materi yang akan disampaikan. Yang ketiga, menyiapkan segala peralatan atau media yang akan digunakan. Keempat, menjelaskan kepada siswa tujuan yang akan dicapai. Yang kelima, menyiapkan peserta didik, kemudian menjelaskan kepada peserta didik apa yang harus mereka lakukan pada saat pembelajaran. Yang keenam, setelah persiapan selesai, baru memulai pembelajaran. Yaitu ada kelebihan dan kekurangan media visual. Kelebihan media visual yang pertama, umumnya harganya murah, yang kedua, mudah didapat, yang ketiga, mudah digunakan, yang keempat, dapat memperjelas suatu masalah, yang kelima, lebih realistis. Kemudian poin selanjutnya yaitu ada kekurangan media visual. Yang pertama, ukuran gambar seringkali kurang tepat dalam pengajaran kelompok besar. Yang kedua, memerlukan ketersediaan sumber dan keterampilan. Yang ketiga, lambat dan kurang praktis. Yang keempat, tidak adanya audio, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu tentang cara pembuatan media visual dalam tema 5, subtema 1, pembelajaran 1, kelas 4, yaitu tentang kepahlawanan. Selamat menyaksikan. Ditemukan yaitu ada gunting, pembaris, spidol, pensil, double tip, penghapus, karton berlama, dan karton titik polos, kemudian gambar print-printan dan kena yang sedang membantu orang tua menyeberang jalan, dan yang terakhir ada kardus. Yang pertama yaitu membuat pola garis T. Selesai membuat pola, kemudian kita potong sesuai dengan bentuk pola yang telah kita gambar sebelumnya. Setelah selesai dipotong, gambar akan sesuai dengan bentuk yang telah kita rancang dari awal tadi, bentuk T. Tahap selanjutnya yaitu membuat pola untuk bagan atau struktur yang telah kita rancang, dan nantinya akan kita berikan kepada peserta didik. Lakukan sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Setelah selesai, kita potong berdasarkan pola yang telah kita buat. Setelah selesai dipotong,
maka bentuk akhirnya akan seperti ini. Lakukan sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Kemudian langkah selanjutnya yaitu melipat bagian karton dan memotong berdasarkan pola yang kita inginkan. Selanjutnya kita garis atau kita bentuk sesuai dengan yang kita inginkan. Kemudian potong kecil-kecil. Kemudian kita bentuk agar tidak terkesan sederhana. Baik, akan jadi seperti ini. Lakukan sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Setelah selesai kita buat tadi dari awal, tahap awal hingga akhir, maka akan menjadi seperti ini. Kertas ini tujuannya untuk mengetahui apa sih gambar dari ini, apa nama gambar dari ini, peninggalan sejarah ini. Kemudian tadi kita sudah membuat pola T, yang ini kita tempel dengan menggunakan double tip.